Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran kita untuk menghadapi tes TOEFL bagian Structure and Written Expression skill 11 Agreement after Prepositional Phrase. Ya, di sini kita akan mempelajari ya bentuk-bentuk kata kerja yang bentuknya singular dan plural, begitupun juga subjek yang bentuknya singular dan bentuknya plural ya. Oke, di sini kita perhatiin ada dua kalimat ya. The dog barks at night dan the dogs bark at night. Di sini perbedaannya apa? Kalau kita perhatiin ya, ada perpindahan iron S ya, gitu. Nah, kalau kita perhatiin yang kalimat pertama itu S-nya berada di kata kerja ya. Kalau S-nya berada di kata kerja, dia merujuk ke subjek singular ya. Tapi kalau subjeknya itu dalam bentuk plural, otomatis kata kerjanya berpindah ke depan, akhiran S-nya ya, karena kata kerja yang nggak berakhiran S itu merujuk ke subjek plural ya. Gitu. Nah, ini perlu diperhatiin ya. Ini simple ya. Begitu. Nah, begitupun ini juga ada contoh kalimat yang sering salah ya. The door to the rooms are locked. Kalau kita perhatiin yang jadi subjeknya di sini the door ya. To the room ini bukan sebagai subjek, tapi dia sebagai objek preposisi karena dia diawali dengan to ya. Nah, kita perhatiin the door itu subjeknya singular, tapi kita perhatiin di sini are itu merupakan to be yang merujuk ke subjek plural. Harusnya di sini menggunakan is ya, bukan are. Itu makanya ini kalimatnya keliru ya. Begitupun juga kalimat yang di bawahnya ya. The doors ini dia pakai iron S, berarti dia merujuk ke subjek plural ya. Nah, diikuti dengan to the room ya. To the room ini objek preposisi ya, tapi setelah itu diikuti dengan to be-nya is. Is ini merujuk ke subjek singular, harusnya are ya, gitu. Karena to be is itu untuk subjek singular, tapi kalau to be are itu untuk subjek plural ya. Oke, itu untuk penjelasannya. Mungkin kita bisa latihan dulu ya soal 1 sampai nomor 10 ya. Kita koreksi dulu untuk nomor 1 dengan nomor 2-nya. Di sini the subject-nya nggak pakai iron S ya, berarti dia merujuk ke subjek singular. Kemudian of the lectures ini dia sebagai objek preposisi, bukan subjek. Diikuti dengan to be-nya was di sini ya. Was itu merujuk ke subjek singular ya. Jadi nomor 1 itu penggunaannya sudah tepat ya. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 di sini the supplies. Nah, kita perhatiin the supplies-nya berakhiran S ya. Berarti dia subjek plural. Diikuti dengan to be-nya needs. Needs ini juga berakhiran S. Ingat ya, kalau kata kerja yang berakhiran S itu dia merujuk ke subjek singular. Makanya nomor 2 di sini incorrect ya. Harusnya need-nya nggak usah pakai S ya. Gitu. Kalau to be pak ini bukan kata kerja, tapi dia to infinitive ya, berbeda. Kemudian untuk nomor 3 ya. Nomor 3 di sini the chairs dia berakhiran S, berarti dia merujuk ke subjek plural ya. Kalau kita perhatiin di sini under the table in the dining room itu semua merupakan objek preposisi ya. Dia bukan sebagai subjek. Diikuti dengan to be-nya is. Is di sini dia bukan untuk subjek plural, tapi dia untuk subjek singular. Sedangkan the chair ini dia subjek plural ya. Jadi untuk nomor 3 itu incorrect ya. Kemudian untuk nomor 4. Nomor 4 di sini the players, dia pakai iron S, berarti dia merujuk ke subjek plural ya. Kemudian on the winning team in the competition itu semua objek preposisi, diawali dengan preposisi on dan in di sini ya. Diikuti dengan to be-nya were. Penggunaan to be were di sini udah tepat ya, karena the players itu subjek jamak ya. Itu jadi untuk nomor 4 itu sudah correct. Kemudian untuk nomor 5 di sini ya. Nomor 5 itu the food sebagai subjek singular ya. Kemudian diikuti dengan for the guest at the party. Ini dia sebagai objek preposisi karena diawali dengan for dan at ya. Kemudian diikuti dengan to be-nya are. Ingat ya, are ini digunakan untuk subjek plural. Jadi untuk nomor 5 itu incorrect karena the food-nya itu singular ya. Kemudian nomor 6 di sini. Nomor 6 the cost sebagai subjek singular diikuti dengan of the clothes dia sebagai objek preposisi ya. To be was di sini udah tepat ya penggunaannya karena the cost itu subjek singular ya. Itu. Kemudian untuk nomor 7. Drugs dia pakai iron S, berarti dia jamak ya, diikuti dengan in the front rooms of the house itu dia sebagai objek preposisi ya. Penggunaan to be are-nya udah tepat belum? Iya, udah tepat ya karena drugs itu dia subjeknya jamak ya. Jadi untuk nomor 7 itu correct. To be was ini dia to infinitive ya.
Kemudian nomor 8 di sini ya. Nomor 8 itu the servers, dia sebagai iron S, dia sebagai subjek jamak, diikuti dengan in this restaurant sebagai objek preposisi ya. Di sini dia adverb, diikuti dengan kata does. Does ini kata dasarnya itu dari do, dia ber-iron S ya. Kalau kata kerja ber-iron S berarti dia merujuk ke subjek singular. Sedangkan server ini dia jamak plural ya. Jadi untuk nomor 8 itu incorrect. Kemudian untuk nomor 9 ya, the likes di sini dia ber-iron S ya, berarti dia jamak. In the corner of the room itu semua objek preposisi ya, diikuti dengan need. Need-nya di sini nggak pakai s, udah tepat ya, karena kalau kata kerja yang ber-iron s dia merujuk ke subjek singular. Di sini need merujuk ke subjek jamak, udah benar ya, karena need kalau kata kerja yang nggak ber-iron s itu dia merujuk ke subjek jamak ya, s-nya pindah ke depan gitu ya. Kemudian untuk nomor 10, the meeting sebagai subjek singular diikuti dengan of the member of the council, dia sebagai objek preposisi. Begins dia ber-iron S ya, udah tepat ya karena the meeting-nya subjek singular. Oke, sekian untuk pembahasan skill 11.